halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya Heri dan Salman. Normal ya, nggak ada Willy normal. Nggak ada Willy, udah kesana dulu aja. Gue geser. Ayo geser. Ntar deh kalau udah geser, datang orangnya. Ya jadi pas ya hari ini ada Halloween. Ya. Halloween, event Halloween. Ya. Halloween Apple. Si Apple ngeluarin event tumben-tumbenan dia. Event malam-malam. Ya, biasanya katanya siang ya. Karena kan dia ngeluarin itu kan Midnight Black kan soalnya. Oh, apanya ininya? Warna si laptopnya. Dia ngeluarin yang black. Oh, bagus dong. Cakep cuy. Biasanya dia kan nggak pernah ngeluarin selain warna ini kan? Ada yang gelap. Dia Tapi masih silver terang sama silver gelap gitu kan? silver terang, silver gelap. Sama dulu mah ada Midnight Black, cuma dulu teh Midnight Black, sekarang dia ngomongnya apa ya? Space Black gitu. Oh, dulu juga pernah ada hitam. Tapi hitamnya teh lu pegang langsung ada minyak jempol gitu, jelek sih. Iya. Emang yang sekarang beda sih ini. Sekarang katanya dia dikasih coating spesial. Jadi lebih lebih tahan sama fingerprint lah. Namanya apa ya dia? Yang baru. Tapi tetap harusnya kayak zaman dulu iMac warna-warni transparan. Udah enggak dia beda Oh, yang warna-warni kan yang ngeluarin sekarang kan? Yang iMac-nya. Ya, iMac-nya. Dia kan emang iMac-nya kan ya dulu itu kan transparan karena kan bentuk si zaman dulu monitornya kan masih tube ya. Tapi sekarang juga keren sih kalau transparan, ini kelihatan heatsinknya, kelihatan iya sih. Cuman kipasnya, kelihatan boardnya lagi musim sih ya sekarang. Iya. Soalnya kan kayak si Steam Deck aja kan. Iya. Ngeluarin yang nggak usah Steam Deck, kayak ya kebanyakan third party sih, kayak 8-bit do kayak gitu-gitu kan. Dia dari Space Black. Emang ngeluarinnya yang dari awal udah transparan gitu kan. Wah, kurang ajar. Space Black-nya di lock-nya di M3 Pro dong. Yang lain masih tetap Space Gray, Space Black. Di lock-nya di yang mahal cuy, yang paling mahal. Oke, tadi apa mana? Gitu. Harusnya emang transparan. Karena memang kalau kata gue lagi musim lagi ya sekarang. Iya. Masih musim lagi. Retro future lagi ya. Jadi retro future. Dulu kan retro future. Sekarang jadinya retro wave. Retro wave, balik lagi ke retro future yang zaman dulu kan. Tapi jadi bukan future, jadi retroan gitu kan. Jadi terus ini juga kan kayak si casingnya si di brand untuk PS5 juga kan transparan tuh. Ada yang transparan, ada opsi untuk transparan. Terus karena untuk yang transparan, stiker tengahnya tuh dibikin kayak seolah-olah transparan. Makanya jadi keren sih menurut gua sih. Itu keren. Cuman ya mahal sih di brand. Masuk mahal. sini 1 juta lebih ya. $60 tambah pajak kali 20 aja lah. Sejuta. 1,5 jutaan ya. 1,5 lah sama pajak dan ongkos kirim. Nggak se-worth it itu sih. Dulu mah ya, nih gua curhat bete nih. Dulu mah ya bisa beli di AliExpress gitu kan. Iya. Dulu banget ya. Bulan lalu cuy. Nggak, anjir, baru minggu yang lalu kayaknya. 2 minggu yang lalu ya kayaknya. 2 minggu ya. Gue komplain juga kan ke Salman, aduh ini kenapa? Iya, gue juga abis waktu itu kan ke kantor temen gitu kan. Terus anak-anak kantornya juga pada ngeluh gitu. Mereka kan sering emang butuh spare part untuk 3D print kayak gitu-gitu kan. Mereka juga sekarang jadinya anak-anak kantor itu jadi bingung. Nih kalau ada apa-apa gimana nih? Emang di AliExpress itu kan masalahnya sebenarnya dari TikTok ya. TikTok Shop sama Shopee. Izin impornya kan nggak jelas kayak abu-abu. Sebenarnya abu-abu sih, ranahnya ke abu-abu kan udah hukum. Akhirnya dikeluarkan, tidak diabu-abukan, tapi ujung-ujungnya berimbas ke AliExpress juga. Padahal AliExpress kan jelas banget itu mah. Itu mah jelas kita bayar pajak. Iya, kan? bayar pajak, bayar handling pos apa segala macam. Itu semua kan X-ray. Itu jadi bisa di track di website si becuknya juga gitu kan. Cuma kan memang katanya sebenarnya kalau ngimpor jadi batas minimumnya kan 1,5 juta.
katanya teh. Nggak tahu sih, gue juga nggak baca sih si undang-undangnya. Cuman katanya kalau udah di atas 1,5 juta sebenarnya nggak masalah, karena kan ujung-ujungnya jadi kayak grosir lah gitu, beli grosir. Cuman yang gue sebel jadi si AliExpress itu jadi ngelok. Iya. Jadi malah jadi di pukul rata aja sama dia rata, gitu. Nggak mau ngirim ke Indonesia lagi. Sebenarnya kan banyak barang-barang yang oke lah kalau lu ngomongin casing handphone di Indo banyak ya. Iya, kalau yang kayak gitu sih. Iya. Tapi kan kayak gua yang kena ya, spare part skuter gua. Itu kan hobi ya. Itu nyari itu tuh gampang banget, terutama kayak yang barang-barang abisnya tuh, yang abis pakai. Kanvas remnya. Atau misalnya si skrup-skrupnya. Ya spare part yang kecil-kecil gitu tuh. Belinya kan di AliExpress tuh murah gitu kan. 35.000 tambah gratis ongkos kirim nyampe sini, kayak kita bayar pajak gitu kan. Bayar pajak 20.000 lagi plus ongkos kirim yang di kantor posnya kan. Nyampe tapi lengkap gitu. Maksudnya kayak gue pakai skuter nggak terlalu peduli. 3D printing disebut. Spare part elektronik, contohnya handphone, spare part switch, konsol, spare part kayak switch, paling gampang switch itu kan yang masih gue yang masih gue kerjain juga kan. Salah satunya yang paling ringkih itu kan ribbon cable Joy-Con, itu tuh di AliExpress kan gampang banget. Nah, gue nggak yakin sekarang di Indo stok spare partnya tuh bakal gimana, gue masih belum tahu. Gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa ngematiin seller juga ya sebenarnya. Dan jasa servis ya, jasa servis handphone, HP, elektronik lah. Itu bisa mati mereka bisnisnya. Terus yang kemarin yang pernah gue beli ya, yang unik-unik, ganti layar Game Boy. Emang niche banget sih. Cuman kan lu kayak sekarang di Indo nggak ada kayak ada nggak lu jualan layar Game Boy Advance gitu? Kan nggak ada. Iya makanya. Gue kayak kacau sih. Aduh jangan dipukul rata dong. Kacau sih. Emang kita nyalahin Shopee sama TikTok lah berarti sekarang. Sebenarnya ada yang di belakangnya lagi sih, cuma kita nggak ngomongin lah, pokoknya itu imbasnya kan dari situ sebenarnya kan masalahnya kan. Kalau kata gue ya, gue berharap sih izinnya dibenerin dan sesuaikan lagi at least jangan nge-ban tapi ngebenerin lah. Gue lebih oke dengan ini channelnya kan dibenerin lah. Kayaknya ini kan kayak gampangnya aja kan ya. Ya pukul rata, oke lah tutup aja. Udahlah tutup aja lah semua yang dari Cina gitu kan. Gue yakin nggak akan bisa karena selain yang paling masalah kan itu kan casing handphone, baju. Biasa kan itu kan fashion sama casing ya mungkin ke fashion juga. Tapi kan yang lain enggak cuy. Lo kategorinya bedain cuy. Harusnya kayak gitu-gitu. Pokoknya harusnya dirapihin juga, nggak pukul rata. Pokoknya dari Cina nggak boleh. Ya nggak bisa gitu juga kan. Lah kita kan nggak ngeproduksi semuanya. Kita harus tetap bergantung sama orang lain gitu. Dan ya maksud gua kan yang kena imbas, mereka cina mau membela, kalau pemerintah kan ngomongnya mau membela pedagang lokal, UMKM kan, pedagang mikro dan kecil berarti kan. Sedangkan kalau kata gua yang kayak gini bikin aturan kayak gitu, yang kena imbas ya justru pedagang kecil. Karena kalau lu pedagang gede, distributor, lu udah punya channel, dapat channel sendiri. Belinya juga kontaineran. Nggak lewat yang begituan. Yang begituan mah kayak tukang servis ya kayak gue lah, tukang servis switch, tukang servis handphone gitu kan. Yang seneng-seneng ngulik elektronik lah. Sekalian untuk apa? Yang niche kan, barang-barang niche kan 3D printing nih. Skuter niche. Game Boy konsol klasik niche. Ya kayak gitu ya. Kenapa juga ngomongin itu sih? Ya nggak apa-apa lah, sekalian nggak ada bahasan juga hari ini. Ya sekalian itu ya. Jadi tadi apa ya? Oh ya ada event. Oh ya sebenarnya ada 2 sih ngerangkep kan. Minggu kemarin launching iPhone 15. Minggu kemarin udah lama kali, bulan di Indonesia. Iya. Di Indonesia. Itu pengalamannya lucu sih. Nah kenapa emang? Gue kan mesen PO kan. Nah ini gue ceritain dari awal ya. Gue kan PO emang udah niat karena ngejar ke USB-C kan. Ya kalau lu di posisi gue ngeliat lah udah beda ya, setupnya udah lebih advance kan jadinya kan. Kita udah pakai monitor sekarang. Mantap ya monitornya. Terus. Nah itu jadi gue kan PO. Jadi PO itu kan dibuka tanggal 20. Tanggal 20 itu midnight mesen via website. Oke, gue pasang alarm
24 malam. Flash sale gitu. Kayak ya pokoknya website dibuka jam 12 malam. Lalu boleh PO. Gue sengaja nih pasang alarm. Gue kan bukan tipe yang lu sama si Willy ya, yang tipe orang ngalong nih. Gue bukan. Gue tuh tipenya gue kalau kurang tidur mabok aja gitu. Iya. Nah, gue itu kan sekarang PO tuh ada 3 kan. Di Blibli yang baru, itu Blibli distributor baru. Terus iBox, MAP ya, MAP ya, sama MAP. Di Ginet, di Ginet ya. Di Ginet tuh MAP. Bukannya iBox, MAP. iBox tuh Era. Oh, Era. iBox tuh Era. Yang menjadi distributor tuh 3 ya. MAP, Era Jaya, sama Blibli, gue lupa perusahaannya apa. Nah itu. Nah, gue siapin tuh website-nya 3-3-nya kan. Oke, gue buka di iBox. Begitu masuk, antrian digital di atas 1 jam. Enggak, udah, bye-bye, gitu, udah nggak mungkin. Buka di di Ginet, antrian digital 22 menit. Ya udahlah, gue kepinggirin dulu kan. Buka di Blibli, stok ada tapi begitu gue klik habis. Suram. Nggak pakai. Nah itu nggak, kalau Blibli nggak. Blibli kan kayak e-commerce ya. Iya, kayak Tokped aja. Kayak Tokped. Begitu gue klik, stoknya ada tapi masuk dia bisa check out. Begitu gue refresh, stoknya habis. Oke lah. Ya udahlah 22 menit gue tungguin kan. Gue tungguin 22 menit sampai dari udah ngantuk. Ya kan istilahnya kan udah tidur terus bangun, ngantuk kan. Sampai seger, udah 22 menit begitu gue masuk. Stoknya ada, kejadiannya sama kayak Blibli. Stok ada, begitu gue mau check out, website error, check out, maaf stok habis. Terus gue kayak anjir kesel, udah mati tidur. Udah gak dapet kan? Udah tidur pingsan. Oke. Anak sekolah kan, berarti gue bangun jam 6. Bangun jam 6 sambil nyiapin, iseng lah gue buka website yang iBox tuh masih kebuka kan. Gue refresh, antrian 3 menit. Oh masih ada antrian nih. Ya udah ngantri kan iseng. Gue mikir, ya udahlah kalau misalnya gue kan dia ada promo cashback kan. Kalau gue dapat cashback, gue ambil. Lumayan kan, cashback free 1 cicilan 1,5 juta lebih lah. Lumayan kan. Atau cicilan kan, promo cicilan bebas cicilan 1 bulan gitu kalau nggak salah. Terus kata dia gue baca kan SK-nya pas lagi beberapa hari sebelumnya lah. Kan ada SK-nya kan. Kalau lu dapat ketika lu check out ada potongan Rp1, berarti lu dapat cashback-nya. Oke, gue ngerti kan. Ya udah. Tungguin 3 menit. Gue cek, gue lihat stok lengkap. Oke, gue bisa check out kan. Gue ngecek, gue masukin nomor kartu kredit gue. Itu adalah sekian. Gak mungkin ya gue sebutin di sini aja. Terus belakangnya segini mati aja. Terus. Ya, gue masukin kartu kredit gue. Dapat anjir Rp1. Oh, dapat ada cashbacknya. Oh ya udahlah, gue klik kan hajar. Ya udah klik kan. Ngambilan bisa milih iBox. iBox kan jadinya kan iBox itu di Bandung ada banyak. Gue mikir, udahlah di IP aja lah. Oh, harus diambil, nggak dikirim ke rumah? Kan nggak, dia ada opsi, lu mau kirim ke rumah atau mau ngambil, ya nggak sesuai ngambil kan. Ada dia yang ngambil tuh bisa midnight launch di iBox yang di Dago. Itu midnight. Itu mau dapat bonus lu kalau 10 orang pertama dapat mystery packaging, mystery apa namanya? Mystery bag 4 juta cenah teh. Tapi 10 orang pertama. Hajar lah harusnya. Ya midnight terus toko dibuka jam 9 malam, berarti lu harus standby tuh sebelum jam 9 malam kan. At least jam 7 tuh udah standby. Gak mungkin lah anjir. Terus sana 6 jam. Di sana 6 jam gue ditanyain lah sama istri gue, sama anak gue. Mana lu gak pulang-pulang, apa tengah malam gak pulang-pulang, mau pulang apa enggak? Mati gue. Kalau lu mungkin bisa. Kalau gue digorok anjir. Anak nyariin mau tidur di mana kan gitu. Nggak mungkin lah, udah apa istilahnya, udah bukan umurnya juga, lu seumur sama gue juga ya. Bukan masanya lah. Iya. Bukan masanya gitu, jadi ya udahlah itu mah udah dilupakannya. At least kan dapat bonus cashback kan, terus ada pembelian aksesoris segala macam, oke lah. Gue klik aja di IP, pilihan teh jam 8, jam 9. IP masih ada ya?
Masih ada toko ya? Nah ini gue mau cerita kelanjutannya nih. Ngambil tanggal 27 kan kemarin, 27 Oktober. Jadi gue pilih di IP. Kan gue mikir kalau di BC pasti penuh. Di iBox Dago males jauh. Kan gue dari toko ya, toko kan dari selatan. Males jauh. Yang paling dekat sekalian pulang ya IP jam 9 pagi tapi gue mikirnya. Oh jadi sekalian pergi. Oke. Beres. Udah tenang kan, seminggu kemudian datang ke IP jam 8:30 karena ya udahlah lagi nyantai lah. Udah datang 8:30 kan, masuk mall tuh gelap nih. Mallnya gelap. Oke, gua parkir kalau di. Tapi udah buka? Nah, enggak. Kondisi tuh kayak yang lu dibolehin masuk? Kan kalau parkiran bisa masuk. Oh. Masuk. Nggak pakai tiket gitu? Ya tetap kan tiket makan sekarang pakai alat. Oh iya udah. Pencet tombol keluar tiket kalau pakai dada. Tapi udah bisa. Bisa itu mah nyala lu. Itu kan soalnya kan kalau di IP Bandung kan McDonald-nya 24 jam. Itu parkiran standby. Berarti 24 jam parkirannya. 24 jam. Nah lu masuk pintu utama IP kan pintunya 2 tuh. Pintu yang utama yang dulu mah Pizza Hut, sekarang udah nggak ada Pizza Hutnya. Atau pintu yang Koi. Nah, tahu kan? Gue lewat pintu yang depan. Yang Pizza Hut. Gue gini-gini. Anjing nggak ngebuka cuy. Dalam gelap gue gini-gini. Nggak ngebuka cuy. Aduh anjir ini adanya anjir iBox-nya anjir. Jalan ke yang Koi. Gak dibuka cuy. Ada satpam kan. Manggil, Pak. Datang dari dalam mas sensornya nyala, jadi dari dalam kebuka. Mau ngapain mas? Mau ke iBox, ngambil iPhone. Oh iya, muter aja. Ada kan iBoxnya di iBoxnya kan dulu mah di dekat. Muter tuh maksudnya kemana? Jadi kan di atas di tengah tuh ada si restoran ya kalau nggak salah ya. Restoran sama pameran matahari gitu. Mataharinya kan di atas juga udah suram. Iya. Jadi pada gelar di bawah, gelar di itu apa namanya yang biasa buat pameran. Iya gelar di situ. Hall utama. Ya, di hall utama. Muter ke belakang. Jadi kan kalau iBox-nya kalau dari Koi belok kanan di ujung kan harusnya. Kan Koi, lu masuk dari Koi berarti belok ke kiri ke arah pintu yang Jeko. Muter balik lagi ke situ. Oh, karena ada pameran itu. Karena ada pameran ke situ. Ternyata yang nyala cuma iBox doang. Ada gue fotoin tadi. Jadi mall tuh gelap. Kan lu tau IP kan? Iya. IP tuh cuman mall yang lantai satunya doang kan. Yang hidup lu udah ke lantai 2 udah enggak ada apa-apa lah istilahnya kan gitu kan. Paling lantai 2 apa aja sih? Ada ini toko mebel, tapi itu juga sepi. Toko mebel paling DIY enggak tahu masih hidup. Oh, sama ini. Bioskop paling atas. Bioskop bukannya udah mati ya? Udah masih ada. Masih. Dia cuman lantai 1, lantai 2, kosong paling atas aja itu bioskop. Kasihan sih sebenarnya IP kan emang kenanya kan gara-gara itu kan pas lagi COVID, pandemi. Mau renovasi terus kepotong COVID. Iya. Tenanya diusirin karena mau renovasi, keburu COVID. Ya udah nggak ada yang balik. Gitu. Itu mallnya mati, gue datang ke sana cuman berapa orang ya? 1, 2, 3. Gue orang keempat aja berarti. Gue orang keempat. Terus udah ada orang situ. Kan gue pengambilan tuh dari jam 8. Nah, gue kan datang 8:30. Jam 8 udah ada 3 orang. 3 orang itu satu masuknya lewat mana? Ternyata lewat basement, lewat parkiran. Iya. Gue sih jujur aja ya kalau di IP pagi-pagi kayak gitu di parkiran lebih ngeri anjir, nggak mau. Iya. Gimana caranya anjir, ngeri parkiran lampu dimatiin gue suruh jalan naik ke atas naik tangga anjir. Mending gue pergi di luar kan, sebelah McD kan. Iya. Gitu. Jadi gue ke atas ada 3 orang, 1 cewek, 1 cowok, 1 supir. Gitu. Tungguin belum beres dari jam 8. Ya, mohon maaf ya Pak, servernya error. Karena kan pengambilan serentak jam 8. Jadi seluruh toko buka jam 8 ngakses server. Jeprut lah server. Berarti ngakak. Jeprut lah server. Oke. Bener juga. Bodoh sekali aja. Ya aduh, gue tuh kayak dalam hati ya lu siapin dulu infrastruktur yang bener lah. Terus kayak gue tuh mikir lu ngambil itu nggak di print aja ya,
Maksud gue dia listnya juga kan ada di print. Oh iya. Pasti megang printan kan, print out kan tinggal dicoret. Kayaknya udah dari sananya sistemnya disuruh pokoknya setiap ngambil kayaknya ketika lo ngambil kan tetap harus bikin invoice kayaknya. Nah dia mau invoice, sekarang kan invoice banyaknya kan software cloud kan. Kayak Mocha gitu. Sejenis Mocha. Jadi ya kayaknya lo mengakses itu semua orang ngakses jemput. Ya udah gue nungguin ya sampai jam berapa ya? 9.15 gitu. Oh, bentar sih, udah kosong kan. Akhirnya ya udah dapet. Ya lucu sih anjir, tapi dia bahkan kayak kocak aja gitu. Terus kayak gue kan emang ada teman garis miring langganan toko handphone. Yang emang kalau gue kayak ya jual second udah lempar ke dia aja lah. Oh gitu. Biasa lagi, tau lah kayak gitu kan. Iya. Udah kenal kan. Kayak kalau misalnya ini nggak dapat pun kemungkinan gue pesannya ke dia karena kan dia emang kutip distributor juga lah gitu. Dapat harga sedikit lebih murah lah. Cuma kan dibanding promo itu kan jauh. Dia counter HP gitu kan? Ya counter HP. Counter HP kan ya bisa jual ke gua motong untungnya dia sedikit lah gitu kan. Tapi harganya kan lebih murah daripada kalau lu nggak dapet promo lah. Iya. Ngobrol kan, telepon. Tapi nggak bisa nyicil kali? Iya nggak bisa nyicil memang. Ya itu kan makanya gue juga mikir ngambil apa enggak, ada malas juga kan kan gitulah. Cuman ngobrol sama dia kan. Lu ngantri gak jam 12? Ngantri nggak dapet ih gue juga nggak dapet. Tapi gue akses lagi jam 6 pagi dapet. Lah kok bisa jam 6 pagi dapet? Hokinya lu berarti kan. Ya udah kata gue gini, jam 12 kan gue nelfon. Coba aja lu akses lagi kata gue oh iya ada stok tapi promonya udah habis. Ya udahlah gitu. bukan untungnya bukan hokinya dia lah gitu. Ya udahlah akhirnya gitu. Kan buat nambah stok juga ya lumayan lah. Iya. Toko HP kan. Ya lu jual lagi aja. Itu minggu kemarin. Oh terus ada itu kan cerita kocak. Apa tuh? Rada ngegosip tapi kocak juga sih. Apa? Jadi di Twitter kemarin kan di Jakarta yang Blibli itu kan emang ada event juga kan midnight. Terus kayak orang pertama yang kan kayaknya mereka ngambil antrian kan. Terus kayak orang pertama yang dapet itu jadi masuk berita kan. Orang pertama di Indonesia yang punya iPhone. Yang mengambil iPhone kan. Dilayaninnya sama CEO-nya Blibli. Ya, aktivasi apa? Yang gitu-gitunya tau gak? Oh. Dibuka ya Pak. Apa? Yang punya Blibli-nya. Ya kan lucu lah itu kan. Diajak ke panggung terus lu aktivasinya di panggung. Dibuka ya Pak. Ini tombolnya lancar semua kan biasa gitu ya kalau di HP kan. Coba dulu chargernya gitu. Nah, ternyata rame kan jadinya kan. Ada masuk ke Twitter, masuk ke Instagram. Jadi inget ini ya kalau gua si Gaben Kenapa? Ngirim Steam Deck dengan itu lucu sih sebenarnya. Sama CEO cuy. Terus udah gitu yang kocak di komentarnya tulisin anjir lo utang sama gua aja belum bayar udah ketahuan. Bukan 1-2 orang kayaknya banyak anjir. Oh iya. Oh iya kemarin minjem kartu kredit gua 5 juta baru dibayar 4,5 juta. Anjir kata gue. Jadi viral yang salah anjir. Oh, ada gituan. Ya ini kali bercanda yang ngutang cuma 2 orang tapi yang lain ikut-ikutan kali. Enggak tahu ya, itu gua enggak tahu sih. Cuma kan cuma komentar kan orang bisa bebas. Cuma kan jadi kocak aja ya. Kocak aja ada yang. Ya terus kan kalau satu orang yang ngomong mungkin ya ngutang 1 orang lah gitu kan belum bayar beres. Ya enggak apa-apa juga sih ya sebenarnya ya. Enggak ada hubungannya ya. handphone nggak apa-apa lah. Dapat exposure deh. Ya masalahnya siapa tahu jadi bintang iklan. Nah, siapa tahu. Itu kemarin minggu lalu cerita gue beli iPhone pengalaman. Terus minggu ini launching sih laptop MacBook ya M3. Bedanya apa sih? Oh ya performa sama GPU-nya kan, GPU-nya juga. Intinya mah performa segala macam kita nggak bahas lah ya. Itu mah. Udah technical lah. Gue ngerasa tetap ya lu statement gue 2 tahun lalu ya M1. Statement gue 2 tahun lalu di podcast lu aja nggak ada. Gue tetap statement gue sama lu kayak M1 aja sebenarnya buat awam teh cukup banget. Kalau emang lu buat kayak gue yang ngedit
video podcast aja M1 Pro teh udah lebih dari cukup gitu. Karena kalau lu dari pakai apa Final Cut DaVinci DaVinci juga bisa sih. Cuman maksudnya M1 Pro aja buat yang ala kadarnya sih udah cukup. Lu kayak fotografer wedding yang buat same day edit ya biasanya. Same day edit itu udah lebih dari cukup. Karena kalau lu bandingin zaman dulu M1 sama Intel si M1 Pro teh udah hampir setara sama yang MacBook iMac Pro ya, Mac apa sih? Mac Pro yang gede tuh. Ya. Yang cheese grater. Cheese grater yang 70 juta. Itu teh udah setara sama itu gitu. Yang udah versi Intelnya. Udah di atas itu malah. Jauh di atas itu. Bisa 2-3 kali lipatnya. Ya kayak lu ngerender tuh udah enak banget lah gitu. Ya dia lu naik ke M2, naik ke M3. Ya itunya aja udah tinggi, udah pasti banget. Ada perkembangan lah. Pasti berkembang, tapi enggak, maksudnya gue lebih mikirnya udah keluar M3 berarti lu beli yang M1 second teh harganya kan udah turun. Mending ke situ gitu kalau kata gue ya. Kalau buat pekerjaan ringan kali ya. Kecuali memang lu kayak MKBHD yang atau mau main game di Mac mungkin. Yang ini udah bisa itu loh, udah hardware accelerated ray tracing cuy. Apa? M1? M3. Oh iya makanya kalau mau main di Mac kan harus M3 gitu. Atau iPhone 15. Oh iya benar. Nah gitu. Cuman justru banyak menuai kritik karena ternyata banyak miss yang hal kecil-kecil sebenarnya kan dari event ini teh yang nggak diumumkan di event tuh ternyata banyak hal kecil-kecil yang annoying tapi ditumpuk-tumpuk jadi menyebalkan gitu. Apa tuh? Ke satu yang tadi gue ceritakan ternyata base-nya MacBook Pro yang sekarang base-nya memorinya turun, harga sama tapi memorinya jadi 8 GB. Dulu kan zaman M1 M2 kan base-nya MacBook Pro base-nya udah 16 GB kan. 16 256 256 GB kan. Sekarang turun ke 8 GB memori tapi 512 SSD. Kalau kata gue harusnya dibalik dong. Kalau kayak gitu ya kenapa nggak 16 GB SSD-nya 256 aja atau SSD kan lebih bisa lu akalin lah pakai hard disk, pakai SSD eksternal gitu kan. Ini solder ya SSD-nya? SSD-nya solder. SSD solder, memorinya RAM-nya solder. Bukan, RAM-nya malah nyatu ke di SoC-nya ya. Di dalam si prosesornya. Jadi emang kalau M series kan bener-bener kayak prosesor itu udah nyatu memori. Semuanya. Memori, prosesor sama grafik card. Oh iya. 3 itu udah nyatu jadi satu kotak itu kan. Jadi SoC. Makanya bisa secepat itu kan. Alasan mereka itu, tapi ya kejelekannya lu nggak bisa upgrade. Iya. Zaman dulu kan MacBook yang legendaris tuh MacBook 2012 kan semua bisa upgrade. Masih bisa di-upgrade kecuali prosesor kan. Prosesor juga bisa deh kalau nggak salah. Intel kan? Intel, tapi kan Intel itu mah nggak bisa dicopot. Intel MacBook nggak bisa ya? Disolder. Kalau laptop mah kan biasa. Kalau laptop ada yang disolder, ada yang enggak, ada belakangnya. Ini kayaknya disolder sih. Paling lu kebentuknya jadi di prosesor doang, tapi lu ya at least bisa di memorinya kan memori itu bisa memori zaman dulu lah. Memang nggak akan secepat itu, cuman ya jadinya kan kayak orang-orang ngomel ya. Ini aja kan lu upgrade ke 1600 ya paling rendahnya. Kalau lo upgrade memori coba ya kita lihat ya. Upgrade memori 16 GB nambah 200. Nambah 3 juta berarti kan? Nambah 3 juta. Ya lumayan. Itu satu, itu noi. Kedua, kalau iMac juga kan keluar tuh yang kata tadi ya si Salman. Warna-warni. Jadi M3. Tapi aksesorisnya masih pakai Lightning. Kan lu dapat keyboard, dapat mouse atau trackpad kan, lu boleh milih mau mouse atau mau trackpad sama keyboard kan. Semuanya kabelnya masih Lightning cuy. Belum USB-C. Terus kayak kan annoying anjir. Iya. Lu iPhone aja udah USB-C gitu kan. Itu aksesoris pakai USB-C juga lah anjir. Kenapa enggak diganti gitu? Itu. Terus apa lagi? Warnanya lucu sih. Warnanya emang bagus.
apalagi udah sih ya yang di-announce cuma itu doang. Iya, itu doang. MacBook sama ya. Yang komputernya kan yang kan emang eventnya event komputer doang sebenarnya. Kalau yang HP apa iPad. Rumornya mah keluar iPad mini tapi nggak ada tuh. iPad mini udah berapa tahun itu, udah lumayan. Udah butuh di-upgrade sih sebenarnya. Seenggaknya M1 gitu ya. Ya M1 lah, sehingga belum M1 ya? Belum. Seenggaknya M1 lah. Itu. Nah ini Bapak Heri datang. Kok gua aja? Dia lelah. Itu. Nah udah cukup lah ya berarti ya. Cukup, Bapak Willy udah datang cukup lah. Ya, cukup. Ntar gue dihujat lagi anjir. Ayo Bapak Willy sini. Nah berarti kita bahas yang sisanya PS. kecil-kecil nih PS berarti ya. Udah ada ini ya apa? Udah ada yang nge-leak fotonya. Udah ada yang dapat. Bukan nge-leak sih ya sebenarnya, udah di-announce kan, cuman ya. udah di foto side by side. Dia udah dapat dan dia dibandingin sama PS punya dia di rumah yang casingnya udah pakai di brand. Jadi foto-fotonya ternyata ini ya ya atasnya slim lebih pendek tapi bawahnya tetap lebar ya sama kayaknya. Masalahnya kalau yang PS5 VT kerahnya tuh nambah tinggi kan. Ada kerahnya kan. Iya. Nambah tinggi, kalau yang pakai di brandnya itu udah lebih pendek. Iya, kan? Tapi ini tetap lebih pendek. Ini kan? Lebih pendek lagi daripada di brand. Yang pasti dimensi itu dia lebih pendek. Lebih langsing. Atasnya doang tapi. Ya, atasnya doang. Bawahnya sama. Iya, sama. Bawahnya nah yang gue bingung itu atasnya langsing kayak gitu, coolingnya gimana cuy? Kayaknya itu atasnya kosong. Kalau enggak atasnya apa mungkin dibalik kali ya. Jadi semuanya pasti di bawah sih kayaknya. Kayaknya dibalik sih. Jadi fan-nya kayaknya di bawah. Iya. Terus dia juga ngefotoin waktu dia coba nge-pair si Blu-ray drive-nya waktu offline. Dia beneran ada tulisan gitu. Ini apa Blu-ray drive-nya belum di-pair dengan konsol ini. Harus online kayak gitu kan. Tapi berarti dia itu dapetnya yang versi disc dong. Iya, versi disc dong. Nggak tahu. Coba lihat fotonya. Kayaknya dia dapetnya versi disc deh. Berarti itu minimal lo mau pakai si disc-nya harus online dulu dong. Gue sih ngasumsinya gitu. Nggak, ya. Atau dia punyanya dia beli digital terus dia beli ininya. Jadi pas di foto ini dia udah pasang gitu. Gua sih curiganya kalau dia fotonya begitu mah itu sih apa namanya? Belinya yang disc. Gue sih curiganya gitu. Karena kan kalau dia yang nggak pakai disc pasti difoto dulu. Oh iya. Ini yang nggak pakai disc. Nah ini gue beli discnya juga. Nah ini foto berikutnya kalau gue pasangin discnya begini. Dia kan nggak ada foto situnya. Artinya mungkin dia disc drive-nya beli terpisah lagi, dia beli. Enggak, gue mikirnya dia belinya yang bundle sama disc drive. Jadi kutip disc version. Kan dia dijualnya tuh dua kan. PS digital slim digital sama disc version kan. Tapi kan disc version juga kan dia bentuknya kan disc drive kan. Disc drive yang sudah dipasang duluan gitu. Iya. Dipasang di pabrik. Gue curiganya itu. Tapi dia ini masang katanya. Oh dia masang. New PS5 Slim Disk Drive. Oh iya. Iya. Ya antara kata kayak apa? Ini ya. Anjir. Geser cuy. Sini. Oh, ada efek 3D. ada efek Vista. Now in 3D. Nah, nggak tahu sih, mungkin dia sih. Ya kayaknya ya antara dia sengaja beli disk drive atau sama beli PS5-nya yang disk juga, terus dia coba tukar. Mungkin gitu sih. Atau ya gitu, dari awal dia udah pasangin foto pas nyalain nggak bisa. Yang pasti secara dimensi dia cuma lebih pendek doang kan. Dia pendek sama lebih langsing atasnya lah. Tetap aja ada lemarinya butuh segitu berarti kan? Iya, butuh luasnya segitu kalau mau dibeli. At least turun 5 cm lah ya. Iya. Terus bentuknya makin bagus atau makin jelek? Kalau buat gua sih slightly lebih baik sih buat gua ya. At least kalau buat gua ya aneh. Iya sih, itu jadi ujuk-ujukan gitu ya. Iya. Kalau yang drive-nya kalau itu kan smooth gitu ya. Yang dulu tuh at least gagah gitu. Kalau yang digitalnya ya lumayan lah. Iya. Tapi kalau yang disnya
Zet. Iya. Kalau gua senangnya karena emang at least terlihat ramping gitu loh. Nah mungkin kalau lo kan si Dibran juga udah ngomong kan dia lagi nge-develop lagi yang baru. Si casingnya. Nah kalau mungkin sama Dibran sepasang dapat 4. Ya kayak ya pastilah. Kalau kata gue mungkin lebih kecil lagi sih pasti. Apa? Oh kalau dimensinya. At least kerahnya dihilangin. Tapi kalau kata gue ya kalau yang si PS5 yang fat yang lama dicukur gitu tuh masih cakep. Iya. Kalau yang ini lu dicukur lagi deh kayak krempeng aja jelas kan? Iya, krempeng ya benar. Ya kalau enggak mungkin dibulkin dari atas gitu buat disk drive. Jadi langsung set tebal dari atas. Jadi disk drive-nya nggak bisa. Dari awal udah salah desain ya. Ya enggak. Kalau lo mau kayak gitu kenapa nggak? Soalnya nggak maksud gua ini CD brandnya bikin nanti supaya nggak kelihatan yang ngak gitu, jadi dari atas langsung zek. Tapi jadi nggak slim dong. CD brand juga mungkin pas slimnya keluar, anjing. Desainnya gimana ini? Nggak sih, jujur aneh sih. Gua nggak suka. Gua harus menyempurnakan produk yang terlalu sampah. Ya kalau gua sih lebih seneng sih kalau gua sih. Kagok aneh ya enggak lah, ngapain. Iya. Apalagi nih, terakhir ya. Apa itu yang dipecat-pecat kata lu? Oh, si Bungie ternyata ya dia layoff berapa ya? Bungie teh EA ya? Enggak, Sony sekarang. Destiny itu Sony ya? Sekarang udah beli Sony. Oh, sama ini kena layoff. Iya, kena layoff 100 pegawai kalau nggak salah. Terus salah satu desainernya antara mundur apa kena mundur gara-gara ini gitu. Karena entah gimana, gue juga baru baca tadi dia mungkin kayaknya kecewa gitu. Kenapa liatin buka apa ini? Ngeliat ke arah. Nah sekarang ini nyambung sama yang tadi sih sebenarnya. Apa tuh? Oh iya. Jadi lo beli seller lokal ente? Hah? Lo beli seller lokal? Iya. Emang sebelumnya nggak lokal? Harganya masih sama? Sama. Masih sama. Toko lama kayaknya. Nah gue takut kayak gini. Ini kan tadi beli bilangin. Yang bahan-bahan kayak gini. Belinya sekalian banyak, harusnya takut naik. Iya. Curiga bakal naik. Ya udah nggak usah terima servis lagi. Ya nggak apa-apa sih. Begitu. Sama satu lagi deh, si Xbox. Lu udah baca belum? Apa lagi? Jadi aksesoris Xbox itu harus yang certified. Ya di blok Kalau yang nggak certified di blok. Controller. Aksesoris. Ya aksesoris. Nah misalnya jadi nggak bisa di-pairing ke konsol. Itu certified. Nggak, kalau concern orang itu yang sekarang kan fight controller. Enggak, fighting controller kan ya yang leverless atau yang stick. Kan banyak yang custom ya. Di Indo kan yang salah satu yang terbaiknya itu Asindo, tau nggak? Asindo itu stick Indonesia. Arcade stick itu kan salah satu custom. Paling fight stick paling mewah sedunia. Ya itu juga kan nggak certified. Xbox ya? Yang ngeband Xbox. Microsoft. Xbox kan. Xbox. Konsolnya di PC. Ya paling main di PC. Iya. Di PC, paling buat di PC. Kalau di PS juga sebenarnya waktu masuk zaman PS5 yang aksesoris PS4 yang nggak certified juga itu di blok di PS5. Ya aksesoris controller PS4 yang nggak Sony certified itu nggak bisa dipakai di PS5. Jadi mau kayak iPhone. Ya emang aksesoris PS4 sebenarnya. Mungkin memang bahasanya beda kali. Iya. Kalau PS mungkin udah ada ininya. Iya. Bisa di-translate. Iya. Jadi dia nggak perlu bikin driver baru lah gitu kan. Ya kayak gitu. Ya ini concern sih, apalagi sama FGC kan kebanyakan makanya kontrolernya custom sendiri. PC tapi kan. PC kan. Ya kan kita ngomonginnya nggak semua orang punya PC, ada yang punya Xbox, dia pengen main Street Fighter di Xbox ya udah. Ya tapi gitu. Maksud gua aksesibilitas sekarang tetap at least masih bisa PC sih. Tapi banyak lain yang nggak bisa juga sih, bener juga gitu. Iya. Ya kan? Kalau alasan si Xbox karena takut cheat device.
Soalnya banyak yang kayak apa sih yang turbo. Turbo paling gampang mah turbo. Turbo atau yang emulasiin mouse keyboard. Terus ada juga yang apa sih namanya yang ada dijual banyak yang makro button. Makro ya, selain makro juga enggak sih, makro nggak termasuk. Yang ini loh, ada yang kayak alatnya kotak gitu, nanti kita kontrolernya masukin ke situ, nanti input sendiri ya, dia bisa ngedetek si recoil. Jadi kalau di game FPS si mesin itu otomatis nge-abuse si aim assist. Aim assist itu kayak dipakai terus-terusan gitu, kayak gitu. Kan aim assist dia ngarahin langsung nge-lock ke target kan. Sedangkan kalau dia basically auto aim sih. Ya, jadi kayak auto aim tapi di konsol gitu. Si Xbox sih ngomongnya alasannya kayak gitu. Belum pernah kebayang kan, nanti cari gimana di YouTube. Caranya ya? Soalnya kan kalau auto aim-nya kan dari gamenya kan, bukan input dari si kontrolernya. Berarti kan dia ngebaca input yang dari gamenya ke. Iya, dia ngedetek. Jadi si alatnya itu bisa harus diupdate. Misal di game baru, nanti diupdate gamenya apa, kayak gitu. Alatnya apa ya? Emang canggih. Yang kayak gitu emang di COD udah kena ban sih di COD. Soalnya kan si auto aim-nya mah data dari si mesin ke controller, bukan dari controller ke mesin. Iya. Kayak gitu. Cuman ya kalau gua sebagai ini ya penggemar fighting game gitu, yang ya concern, yang nggak jago juga amat ya concern. Cukup concern. Gua kan nggak bilang jago, gua cuman penggemar fighting game. Sama. Concern aja gitu kan, maksudnya justru kerennya FGC itu kontrolernya aneh-aneh gitu. Ada yang RGB lah, ada yang bentuknya apa, ada yang tombolnya banyak banget, ada yang kayak gitu kan. Justru tapi yang kayak gitu jadi nggak kepake. Ya basically kan yang paling gampang kan cuman button sama triplex, bawahnya kabel nih aja. Iya. Gampang kan gitu kan. Iya, nah kayak gitu. Jadi wah, yang kayak gitu bisa terancam punah gitu kan. Pakai kayak Street Fighter kalau turnamen itu kan udah kayak Iya. udah biasa gitu. Iya. Pakai layout sendiri. Enggak kayak gitu-gitu amat. Ya gitulah. Lagi nih. Udah? Hah? Lagi? Ya nggak tahu lagi ngobrolin apa juga gue nggak tahu. Pokemon apa? Belum ada. TCG Bandai Festival. Kemarin kan itu kan di Belum. Hawaii. Enggak, yang Indo kan ada. Oh nggak tahu gua. Tanggal 24 gitu. Itu total hadiah value kartunya ya. Kan dikasihnya kartu bisa sampai 500 sampai 1 M. Kayak kan collectible kan itu mah. Magic ya bukan? Ya kan lu sama aja ngeprint Black Lotus gitu kan. Oke, ya. Tapi nggak pernah sih. Sampai jumpa minggu depan. Apalagi? Iya. Ya sampai jumpa. Apa sih? Apalagi sampai jumpa minggu depan. Baiklah. Dadah. Dadah. Saya Harry, ini sama nih Willy, udah jangan campur dulu. Nggak bener anjir tadi. Dah.